kembali lagi bersama saya Syafri Hidayat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang negosiasi, teknik negosiasi, dan tips mengenai cara bernegosiasi yang baik. Oke, negosiasi menurut KBBI Online adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Selain itu, negosiasi juga diartikan sebagai penyelesaian suatu sengketa secara damai melalui perundingan oleh pihak yang sedang bersengketa. Dari pengertian itu dan merujuk kepada teori negosiasi, dapat dikatakan bahwa negosiasi adalah proses di mana dua atau tiga pihak dengan kebutuhan dan tujuan yang berbeda guna mendiskusikan suatu masalah untuk menemukan solusi bersama. Selanjutnya, terdapat beberapa teknik dalam bernegosiasi agar bernegosiasi itu dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah kita melakukan persiapan. Yang kedua, menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang solid. Yang ketiga adalah kita bersabar. Yang keempat, mengkomunikasikan ide atau gagasan yang sopan, singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, menempatkan diri pada posisi pihak lain. Dan yang keenam adalah menjelaskan posisi negosiator. Yang ketujuh, mendengarkan secara aktif. Yang kedelapan, banyak bertanya. Dan yang kesembilan, memperhatikan waktu yang tepat. Yang sepuluh, kita menerapkan komunikasi yang asertif. Yang 11, mengantisipasi kompromi. Dan yang ke-12, memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik. Yang ke-13, berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi. Yang ke-14 adalah percaya dan yakin selalu ada solusi. Yang ke-15 adalah menyesuaikan dengan strategi negosiasi pihak lain. Terdapat dua manfaat yang kita dapatkan dalam mempelajari teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, kita dapat mengetahui dan memahami apa itu negosiasi. Yang kedua adalah kita dapat mengetahui dan memahami beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya adalah tips dalam melakukan bernegosiasi. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Fajirati Afdal dan bersama teman saya Saiful Hidayat akan menjelaskan tips negosiasi beserta contoh. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya, yaitu komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Okinanda. Untuk tips yang pertama akan dijelaskan oleh Dayat. Kepada Dayat, dipersilakan. Oke, untuk tips pertama, pahami kebutuhan kita sendiri. Memahami apa yang kita butuhkan berarti kita mencari tahu apa yang kita butuhkan dan diperlukan, supaya kita dapat menyampaikan dengan baik kepada pihak lawan apa yang kita butuhkan. Contohnya adalah saat bernegosiasi barang. Di sini saya akan berperan sebagai penjual dan Yati akan berperan sebagai pembeli. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, saya di sini membutuhkan alat penghancur kertas untuk kebutuhan kantor saya. Apakah tersedia? Apakah Ibu membutuhkan alat yang manual atau berupa mesin? Oh iya, saya membutuhkan alat yang berupa mesin sebanyak 3 unit. Terima kasih atas informasinya. Baik Bu, silakan untuk pembayarnya langsung saja ke bagian ke depan. Berikutnya yaitu tips yang kedua. Setelah kita memahami kebutuhan kita sendiri, selanjutnya kita memahami kebutuhan lawan negosiasi. Nah, memahami pihak lawan agar negosiasi kita dapat berlangsung secara efektif. Kita harus mengetahui siapa yang kita ajak bicara atau siapa pendengar kita. Nah, pemahaman atas pihak lawan juga akan memudahkan kita dalam melakukan negosiasi. Untuk mengetahui kebutuhan lawan, negosiator diharapkan untuk mampu mendengarkan secara hati-hati apa yang dikatakan oleh lawan. Misalnya perkataan yang sering diulang-ulang dan gerak tangan atau mimik muka. Semuanya merupakan kunci untuk membuka jalan pikiran dan keinginan pihak lawan. Langsung saja kita praktekkan untuk contohnya, yaitu negosiasi gaji. Selamat sore Bu. Selamat sore, saya Stevi, wakil dari perusahaan. Ini dengan siapa? Saya Zen, yang dipercaya oleh teman-teman untuk menemui pimpinan. Sebenarnya apa yang terjadi? Semua karyawan di sini melakukan demonstrasi.
Kalau begini caranya, perusahaan bisa bangkrut dan karyawan bisa di-PHK. Kami hanya ingin memperbaiki nasib, Bu. Kami sudah bekerja keras demi perusahaan, tapi kami merasa upah yang kami dapat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya dengan uang 2 juta per bulan, paling tidak kami menerima upah 3 juta per bulan. Oke, baiklah, nanti saya akan mengusulkannya ke direksi dengan gaji 2,6 juta. Tapi usahakan lebih, Bu. Kami akan bekerja lebih keras. Baiklah, saya akan coba. Tolong dikendalikan. Terima kasih, Bu. Nah, contoh di atas bisa kita lihat bahwa wakil perusahaan bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh wakil karyawan tersebut dengan cara mengusulkan kenaikan gaji. Selanjutnya, tips yang ketiga. Memberikan informasi yang tepat kepada pihak lawan negosiasi. Saat melakukan negosiasi, kita harus memberikan informasi selengkap mungkin atas apa yang kita sediakan kepada pihak lawan, supaya tidak terjadi kesalahan dan tidak terjadi sesuatu yang berulang. Contohnya saat menjual barang. Di sini saya akan berperan sebagai penjual dan Yati akan berperan sebagai pembeli. Selamat datang di toko kami. Mari lihat dulu. Terima kasih. Bisa dijelaskan kondisi barang ini? Baik, Bu. Mengenai barang ini, diproduksi oleh brand ternama asal Jerman dengan bahan terbaik dan berkualitas. Kami dapat memastikan bahwa produk ini akan tahan dalam jangka waktu yang lama, serta kami menyediakan garansi untuk pembelian dalam bulan ini. Bagaimana dengan harganya? Harga yang kami berikan menyesuaikan dengan kualitas yang ada, Bu. Saya yakin harganya tidak akan memberatkan Ibu. Oke, menarik. Terima kasih informasinya. Saya beli 1 unit. Selanjutnya yaitu tips keempat. Jangan fokus pada harga yang lebih murah. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa harga murah bukan jaminan untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Contohnya ketika kita membeli HP. Langsung saja kita praktekkan contohnya. Di sini Yati sebagai penjual dan Dayat sebagai pembeli. Mari sini Kak, lihat-lihat dulu di sini murah-murah. Silakan mencari apa? Ada Oppo A92. Ada Kak. Untuk A92 berapa harganya ya? Di sini kami menjual dengan harga 4 juta Kak. Lumayan mahal ya. Di internet saya lihat harganya cuma 3,5 juta. Harganya memang segitu Kak, dan itu pun belum balik modal. Di sini juga ada menjual Oppo A5s dengan harga 2 juta. Ini juga laris di pasaran dengan harga murah. Tetapi ada beberapa fitur dari A92 yang tidak ada pada HP ini. Gitu ya. Kalau begitu saya pilih A92 aja deh. Tapi gratis anti gores ya. Oke, baik Kak. Boleh, ini barangnya. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Nah, contoh di atas dapat kita lihat bahwa harga menentukan kualitas. Jika kita membeli HP dengan harga yang lebih mahal dari tipe lain, berarti disesuaikan juga dengan kualitasnya, karena ada beberapa spesifikasi yang unggul dari HP tersebut. Tips selanjutnya adalah melakukan survei harga pasar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui harga yang umumnya atas suatu barang yang diperlukan supaya tidak terjadi miskomunikasi saat bernegosiasi. Ini adalah poin penting supaya kita mudah dalam melakukan negosiasi. Untuk percakapan, sepertinya kami tidak bisa mencontohkan karena ini dilakukan sebelum kita melakukan negosiasi langsung. Selanjutnya, Yati. Oke, baik. Selanjutnya itu tips ke-6, yaitu bargaining power, yaitu daya tawar-menawar. Bargaining power adalah kekuatan dari posisi tawar-menawar dalam bernegosiasi. Bargaining power ini juga termasuk posisi tawar-menawar yang kita miliki yang akan menentukan seberapa berani kita akan memaksimalkan posisi kita dalam bernegosiasi. Misalnya, bargaining power antara pembeli dan penjual tidaklah sama. Bisa jadi bargaining power penjual lebih kuat atau bargaining power pembeli lebih kuat. Langsung saja kita praktikkan dalam contohnya. Saya sebagai penjual dan Dayat sebagai pembeli. Baik. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Siang Bu, saya mau membeli laptop. Di sini menjual berbagai macam tipe laptop. Bapak mau yang mana? Saya mau membeli MacBook Pro 2021. Kalau boleh tahu berapa harganya ya? Di sini kami menjual MacBook Pro 2021 dengan harga 25 juta. Sepertinya itu terlalu mahal. Bagaimana kalau 20 juta? Maaf Pak, kami tidak bisa menurunkan harganya karena itu sudah harga pas. Dan ini harga resmi dari distributornya.
Kalau seperti itu, saya akan ambil 1 unit. Terima kasih ya Pak. Nah, di sini bargaining power-nya dari penjual, karena secara nyata penjual itu dapat mempengaruhi pembeli dalam bernegosiasi. Karena penjual memiliki posisi bargaining power yang kuat, sehingga cenderung menguasai jalannya negosiasi. Baiklah, sekian tips negosiasi dari kami. Apabila ada yang salah dan kurang, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar di bawah. Baiklah, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.